sudah mulai untuk materi matematika. Ada yang mau izin ke WC dulu sebentar? Bisa ada yang mau pipis, mau cuci muka, yang ngantuk? Nggak ada? Siap ya? Bisa. Saya buka aja biar tidak tertahan green screen. Ya, pada kesempatan kali ini di mata pelajaran matematika, pekan kemarin, 2 pekan yang lalu ya berarti ya, karena pekan kemarin kita lebaran, hari Rabu mencit ya, udah 2 pekan yang lalu membahas tentang bilangan. Masih ingat apa yang kita bahas? Masih lupa? Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin berkenalan dulu karena saya belum kenal kalian semua. Ini yang hari ini hadir di kelas siapa saja ya? Yang depan kacamata siapa namanya? Hadid. Hadid dari kelas 7B. Hadid Al-Hakim. Ini double I ya, Hadid ya. Hadid Al-Hakim. Belakangnya yang pakai masker batik Rizky Ramadhani dari kelas 8. Oh, ini bukan kelas 7, kelas 7 aja. Kelas 8 mah di sebelah dong. Sebentar, karena materinya berbeda. Bentar. Mengenai kelas 8 di sebelah ada misteri. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang UG yang depan siapa namanya? Almira dari kelas 7C juga. Almira Fira Shiva. Belakangnya pakai kacamata siapa namanya? Gania dari kelas 7A. Gania Gaya Gozali Dewi. Nama bapaknya Gozali, nama ibunya Dewi ya? Gozali nama kakek sama Uyut. Oh, Dewinya nama? Oh, oke. Tapi bukan anak Uyut ya, bukan ya? Anak bapak ya, bukan kan? Oke, yang di tengah pakai masker merah siapa namanya? Raya siapa? 7C. Raya 7C. Raya Falisha Gumilar. Ini Gumilar bukan nama ibu jelas ya, bukan ya, nama bapak ya. Oke, dari depan Hadid, lalu ada Gania, ada Almira dan ada Raya. Selamat pagi semuanya. Mungkin pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu kalian pernah melihat saya di layar ya. Sekarang melihat secara langsung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Firdaus. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika di kelas 7. Semoga kalian betah belajar dengan saya. Walaupun memang agak sedikit banyak bercandanya ya, karena belajar itu jangan hanya serius, karena kalau cuma serius itu nama band ya, serius. Nah, kita harus agak santai gitu ya, serius dan santai, bukan tapi serius dan santai. Karena kalau tapi itu dia saling menginverse satu sama lain. Oke. Untuk pertemuan yang pertama, kemarin kita membahas tentang ini materi sebelumnya. Kita membahas tentang apa itu bilangan ya. Itu kemarin kita belajar apa itu bilangan, ada yang mengatakan nomor,
jumlah, nilai, dan lain sebagainya. Kalau kita juga belajar tentang jenis-jenis bilangan, ada bilangan apa aja kemarin? Bilangan bulat, bilangan bulat positif negatif, bilangan pecahan, pangkat, persen, desimal ya. Oke. Lalu juga kita belajar tentang bilangan bulat lebih spesifik, apa itu bilangan bulat, apa itu bilangan bulat positif negatif, bilangan cacah, bilangan asli. Lalu juga terakhir kita belajar tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Ada berapa operasi hitung kemarin? Ada berapa? 4? 4 ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Dan juga kemarin kita belajar tentang urutan operasi hitung ya, yang disingkat dengan PEMDAS. Parenthesis, exponents, multiplication, division. Apa lagi? PEMDAS. Penjumlahan dan pengurangan, subtraction terakhir. Itu yang kita pelajari kemarin. Yang penjumlahan ada berapa sifat? Ada 2 sifat ya, komutatif dan asosiatif ya. Itu tidak berlaku tapi pada pengurangan. Di perkalian ada tambahan, komutatif, asosiatif, dan distributif perkalian. Bagaimana kalian? Saya rasa sudah cukup banyak di ketika SD atau MI. Lalu terakhir pembagian. Pembagian merupakan inverse dari perkalian atau kebalikannya. Itu yang kita pelajari materi sebelumnya ya, betul ya. Nah, saat ini kita akan lebih fokus kepada perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, yaitu kelipatan dan faktor. Nah, kalau kata-kata kelipatan kalian ingatnya apa nih? Kelipatan biasanya identik dengan apa kalau kelipatan? Sampai saya ngecas ya, kayaknya bakal habis baterainya. Oke, sambil menunggu, ayo kelipatan. Kira-kira kalau kalian mendengar kata kelipatan, yang terbesit dalam benak kalian apa? Nggak tahu. Kelipatan. Kalau misalnya kita lagi jalan terus ada sesuatu masuk ke mata, misalnya kelipatan. Oh, kelilipan. Beda ya. Kelipatan itu adalah kalau misalnya kita punya sebuah bilangan, lalu kita lipatkan bilangan tersebut, artinya kita kalikan. Jadi kelipatan di sini adalah sistem bilangan asli yang diperoleh dengan cara mengalikan, tadi kan perkalian ya, mengalikan satu bilangan dengan setiap bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari 1, bukan dari 0 ya, karena kalau dari 0 namanya bilangan cacah. Bilangan asli itu bilangan bulat positif. Nah, contoh kelipatan 2. Kelipatan 2 itu apa aja sih? 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya. Hasilnya apa kelipatan 2 itu? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Atau biasa disebut dengan bilangan genap ya. Satu lain, kelipatan 3. Maksudnya apa kelipatan 3? 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Berapakah kelipatan 3 itu? 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Pun begitu kelipatan 4. Jadi kelipatan adalah hasil perkalian satu bilangan dengan bilangan asli ya. Itu kelipatan. Nah, ketika kalian memperhatikan di sini berdasarkan kelipatan 2 bilangan atau lebih. Nah, contoh di sini kita punya berapa bilangan ya? Punya 3 bilangan ya. Ada kita punya 2, 3, dan 4. Kita punya 3 bilangan. Dan kita punya kelipatan dari setiap bilangan ini. Kelipatan 2, kelipatan ini, kelipatan 4. Berdasarkan kelipatan 2 bilangan atau lebih, ya, bisa 2 bilangan atau lebih, kita punya 3 di sini. Dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya. Apa itu persekutuan? Persekutuan yang ada di rambut? Persekutuan bukan ya, bukan sekutu di situ. Sekutu itu artinya sama, bareng. Kalau dalam IPS kita dengar dulu ada negara-negara sekutu ya, kecil-kecil ya, sekutu. Negara sekutu itu biasa kita
bisa asosiasikan dengan negara-negara sahabatnya Amerika gitu kan, negara sekutu. Nah, jadi sekutu itu adalah sama, yang disebut kelipatan persekutuan. Nah, di sini coba kita perhatikan kelipatan 2, 3, dan 4. Ada nggak sih hasil yang sama antara 3 kelipatan tersebut? Ada ya? Ada apa aja di sini yang sama? Contoh misalnya kelipatan 2 dan kelipatan 3. Apa aja yang sama ya kelipatan 3 nih? 6. Ada 6 di sini ya. Ini kalau kita subtractkan nih 12, 14, 16, 18, 20 misalnya. Yuk kita lanjutkan kelipatan 3, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Selain 6, apa lagi yang sama? 12 dulu ya. 12. Betul? 12 sama. Lalu 18 sama juga. Nah, ini kalau ada nih 22, 24, 24 ketemu lagi di sini ya. Nah, ini disebut dengan anggota-anggota persekutuan. Ya. Jadi anggota-anggota persekutuan adalah kelipatan yang sama antara dua bilangan atau lebih. Ini kita contohnya 2 dan 3, dua bilangan kan 2 dan 3. Anggota persekutuannya ada 6, ada 12, ada 18, 24 dan seterusnya. Nah, anggota terkecil ya, ini kan banyak ya tadi persekutuannya ada 6, 12 dan seterusnya. Anggota terkecil pada kelipatan persekutuan disebut kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, berarti yang terkecil apa nih dari 6, 12, 18, 24? 6. Maka 6 merupakan KPK dari 2 dan 3. Seperti itu. Nah, contoh misalnya 3 bilangan nih. 2, 3, dan 4. Ini 4, 8, 12, 16, 24, 28 dan seterusnya. Maka KPK dari 2, 3, dan 4. Nah, 3 bilangan nih. 2, 3, dan 4. KPK-nya apa? 8. Di 3 ada nggak 8 di 3? 12. Karena 12 di 2 ini ada 12. Di 3 juga ada 12 dan di 4 juga ada 12. Maka 12 adalah KPK dari 2, 3, dan 4. Oke, ini KPK itu sebenarnya adalah materi zaman SD ya, betul? Zaman MI. Tapi biasanya kita sudah melupakan hal itu. Karena sudah lama tidak sekolah ya. Terakhir kan MI atau SD bulan apa kalian belajar? Bulan Maret nanti ya terakhir ya. Karena setelah di April kan ada ujian sekolah dan lain sebagainya. Biasanya kalau udah 2 bulan lebih gak belajar, nulis aja suka gak bagus ya tulisannya, tidak bagus seperti biasanya, betul? Nah, apalagi masalah pelajarannya kalian yang lupa. Jadi yang namanya KPK itu adalah persekutuan kelipatan terkecil dari 2 atau lebih bilangan atau lebih bilangan ya. 2 bilangan atau lebih. Sampai sini KPK dan kelipatan. Ada pertanyaan? Atau sudah mulai oh iya ini ya, ingat. Udah mulai gitu ya. Oh iya ingat, oh iya ingat ya. Oke. Nanti materi ini akan dikirimkan di Google Classroom, kan sudah masuk Google Classroom masing-masing. Ya, nanti ada topik matematika akan saya kirimkan 1 materi yang pekan lalu tentang bilangan pertama, 2 materi ini, dan ada 2 buku yang akan saya kirimkan. 2 buku ini nggak harus kalian cetak, cuman bisa kalian pakai sebagai pegangan belajar. 2 buku ini keluaran Kemendikbud, jadi ini yang dipakai di seluruh Indonesia. PDF-nya kalian bisa beli buku ini kalau di Bandung di Palasari gitu misalnya, atau di toko buku seperti apa itu Togamas dan sebagainya, tapi akan saya kirimkan PDF-nya, biasa kalian pelajari sendiri. Oke, contoh nih bacaan faktor merupakan terkait kelipatan ya. Jadi kita belajar kelipatan dan nanti akan menjadi fokusnya adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor. Nah, kalau KPK tadi ngomongin masalah perkalian, faktor pun sama perkalian, cuman akan kita gabungkan dengan pembagian. Faktor merupakan bilangan dalam bentuk perkalian yang menghasilkan bilangan lain. Contoh, salah ya, saya kelewat. Maaf. Faktor-faktor dari sebuah bilangan dapat diperoleh dengan cara menyatakan bilangan tersebut sebagai hasil kali 2 bilangan yang lebih. Ada yang dihapus tadi. Nah, contoh di sini 12. 12 berapa kali berapa sih?
1 kali 12 bisa ya, atau 2 kali 6 bisa, atau 3 kali 4 juga bisa ya. Kita ngomongin bilangan bulat semua, karena kalau kita ngomongin bilangan pecahan 24 kali setengah juga 12 ya, tapi kita tidak bicarakan tentang bilangan yang lain, kita ngomongin masih bilangan bulat. Nah, maka faktor-faktor dari 12 itu apa saja? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini disebut dengan faktor. Atau dalam bahasa lain, faktor adalah bilangan-bilangan yang habis membagi bilangan tersebut. Habis itu kayak gimana sih? Contoh di sini. Saya punya 12. Dibagi 12 dibagi 1 berapa? Bisa nggak? Bisa nggak 12 bagi 1? Bisa kan? 12 bagi 1. Di sini apa? 12 ya? 12 kali 1? 12. 12 bagi 1 nih. 12 ya, 12 kali 1 12. 0. Nah, ketika hasil baginya 0, maka dia habis dibagikan, istilahnya seperti itu ya. Atau contoh misalnya yang lain, 438 dibagi 2. 4 dibagi 2? 2 ya, 2 kali 2 4. 0. Lalu 3, betul? 3 bagi 2? 1 ya? 1 kali 2? 2. 1. 18 bagi 2? 9. 18. Ini kan 8 tuh. 18 kan yang satunya. 3 bagi 2 yang 1. 8 nya turun. 18 bagi 2? 9. 9 kali 2? 18. 0 kan? Ini namanya habis dibagi. Jadi 438 habis dibagi 2. Maka 2 adalah faktor dari 438. Jadi yang namanya faktor itu kita bisa cari dengan 2 cara. Yang pertama, kita tahu perkalian-perkaliannya seperti ini. Yang kedua, kita bisa membaginya. Jika dia habis dibagi bilangan tersebut, maka bilangan tersebut adalah faktor dari si dia, si 438. Contoh lain misalnya 76 dibagi 3. Berarti pertanyaannya, apakah 3 merupakan faktor dari 76 kan gitu ya? Jawabannya bisa betul, bisa tidak. Kita cek. 76 bagi 3, 7 bagi 3 di sini berapa? 2, betul? 2 kali 3 6. Turun 1 ya? 16 turun ke bawah. 16 bagi 3 berapa? 5. 5 kali 3 15. Ada sisa 1. Ini habis atau tidak? Tidak habis karena ada sisa 1. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa 3 bukan faktor dari 76. Karena 76 tidak habis dibagi 3. Nah, gitu ya. Jadi antara faktor itu kita bisa balik-balikin. Kok bisa tahu 3 bisa dengan cara seperti ini atau tadi perkalian? Misal 76 nih. 76 sama dengan 1 kali 76. Kan betul? Lalu 76 juga 2 dikali berapa? 38 ya. Lalu 76 bisa nggak 3 kali berapa? Oh, nggak bisa. 3 kali berapa? Cek koma-komaan ya. Itu kita tidak bicarakan. Kita bicarakan bilangan bulat. Oh, berarti 3 bukan. 4 sekarang 4 kira-kira bisa nggak 76 bagi 4? Bisa nggak 36? Bisa ya. 19 ya. 19 dan seterusnya. Itu cara mencari faktor. Kita hapus. Karena kan nggak ada papan terus, kita bisa coba-coba di sini aja. Kita di atas. Oke. Maka faktor dari 12 ada 1, 2, 3, 4 dan 12. Sekarang 90 nih, ini lebih banyak. Bilangannya jauh lebih besar. 90 itu bisa 1 kali 90, 2 kali 45, 3 kali 30, 5 kali 18, 6 kali 15, dan 9 kali 10. Dari sini kita bisa tahu bahwa faktor-faktor dari 90 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12 ya. Sampai 90 lah intinya. Ada bisa kalian baca sendiri. Nah, ini disebut dengan faktor. Sama. Coba kita bandingkan sekarang antara 12 dan 90. Ada nggak ya faktor yang sama?
Coba nih. Di 12 ada 1 ya. Di 9 ada 1 enggak? Ada ya, 1 ini ya. Di ini 1 lagi deh. 1 2 3 4 6 12. Ini 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 dan 90. Oke, kita perhatikan sama seperti di KPK, FPB pun atau persekutuan faktor persekutuan, kita lihat yang sama. 1 di 12 ada nggak? Ada. 90 ada. 2 ada. 3 ada. 4 ada nggak? Nggak ada lewat. 6 ada. 12 nggak ada. 9, 10, 15 nggak ada. Maka FPB antara 12 dan 90 adalah, kalau KPK terkecil, kalau FPB terbesar, maka yang sama yang paling besar berapa? 6. Maka FPB dari 12 dan 90 adalah 6. Kayak gitu. Udah mulai ingat ya apa itu KPK dan FPB? Jadi 2 pertemuan ini matematika cuma ngulang pelajaran SD. Gampang ya. Kan udah lulus SD, berarti udah bisa ya. Gini-gini. Oke. Itulah FPB. Jadi cuma mencari faktor-faktor yang sama yang paling besar, itu aja. KPK cuma mencari kelipatan-kelipatan yang sama yang paling kecil. Simple, as simple as that, gitu ya. Sampai sini FPB ada pertanyaan? Waktunya tinggal setengah jam lagi. Yang kelasnya belajar cuma setengah jam, 1 jam, 2 jam. Atau kelamaan belajar 1 jam. Tergantung katanya. Oke, FPB ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Mas tentang kelipatan dan faktor. Nah, ini agak sedikit tricky. KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Waduh, bahasanya kolir. Faktorisasi gitu ya. Apa itu faktorisasi prima? Oke. Kalian masih ingat apa itu bilangan prima? Jadi kita sebelum lanjut ya, apa itu prima? Atau bisa disebut bilangan prima? Atau dalam bahasa Inggris kita biasa istilahnya prime number. Prime number atau bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Ada yang mau menjawab? Silakan. Nah, prima itu biasanya perkasa gitu ya, bukan yang kayak gitu. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima? Bilangan prima itu gampangnya bilangan lebih dari 1. Jadi 1 bukan bilangan prima. Bilangan lebih dari 1 yang menjadi faktor-faktor untuk bilangan yang lain, atau bisa menjadi bahasanya apa ya, bahan untuk menjadi bilangan-bilangan yang lain. Kalau bahasa dulu bilangan prima itu apa sih? Bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kalau dulu bahasanya kayak gitu lah. Masih ingat ya? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya apa? Dia nggak bisa dibagi bilangan yang lain. Contoh 5. 5 adalah 1 kali 5, betul? Bisa dengan bilangan bulat yang lain nggak 5? 5 dibagi 2 koma, kan bukan bilangan bulat ya. Yang kita ngomongin bilangan bulat ya, dari kemarin ya kita masih ngomongin bilangan bulat. Atau 5 dibagi 3 bisa? Nggak bisa ya, nggak habis, ada sisa. Nah, itu bukan, maka 5 adalah bilangan prima. Sekarang 6. 6 1 kali 6, betul? Setelah 1 kali 6 berapa juga? 6 tuh. 2 kali 3, maka 6 itu bisa dibagi selain oleh bilangan 1 dan 6. Maka 6 bukan bilangan prima. Di bilangan prima itu apa aja? 5. Oke, dari tadi mudah. 2, 3, 5, 7, 9. 9 dalam prima bukan? Bukan. Karena 3 kali 3, 9. Ya. Oke, betul. Apa lagi? 2, 3, 5, 7, 11. Coba 11 bisa nggak dibagi 2? Bagi 3. Nggak bisa, maka 11 baru sudah prima. Lalu apa lagi? 13. 13 sudah prima. 15
15 dalam prima bukan 15? Bukan, kenapa? 3 kali 5, 15. Jadi kadang dulu itu ketika saya belajar sosial kalian, dalam prima tuh kayaknya selalu bilang ganjil gitu ya, 3, 5, 7. Tapi lupa, prima dan ganjil itu beda. 9 ganjil, tapi bukan prima. 15 ganjil, tapi bukan prima. Jadi ada beda antara prima dan ganjil ya. Nanti kalian bisa cari lah dalam prima. Nah, ini contohnya nih. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 bukan. 3 kali 7, 21. 25 juga bukan, 24 bukan, 26 bukan, 27 juga bukan, 28 bukan, 29. Atau ini. Kalian bisa carilah tentang dalam prima di Google atau di Yahoo atau di Bing atau di search engine yang lain, kayak tulis prime number ya, prime number gitu ya. Terus aja prime number di Google, di apa, itu akan keluar tabel-tabel bilangan prima. Nah, tinggal baca aja kalian di bilangan prima itu apa saja. Banyak lah. Nah, jadi bilangan prima itu bisa menjadi cara untuk kita tahu KPK dan FPB. Untuk contoh-contoh yang tadi kan ini kecil ya, paling besar di 90. Tapi kalau nanti di kasus-kasus yang lain itu bisa banyak angkanya, bisa ratusan, bisa ribuan. Kalau kita pakai cara yang tadi, bisa contoh 100. 100 itu kan 1 kali 100, 2 kali 50, 4 kali 25, bla bla bla, terus banyak kan akhirnya. Lama, habis waktu untuk hal-hal seperti itu saja. Nah, kita bisa ringankan cara kerjanya dengan pakai faktorisasi bilangan prima. Gimana caranya? Gini. Saya coba zoom. Oke, faktorisasi bilangan prima. Jadi kita harus, kalian sudah pernah belajar pemangkatan kan? Pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau 3 pangkat 2 berapa? 9 ya. Awas, 3 pangkat 2 kan 6. Itu 3 kali 2 ya. Oke, pemangkatan saya walaupun belum dibahas secara langsung di kelas kita ini, insya Allah mungkin di pekan selanjutnya. Tapi kalian masih ingat tentang pemangkatan ya. Minimal sampai pangkat 3 lah. Masih ingat. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Nah, minimal sampai situ lah. Kalian masih ingat. Nanti biasanya di kelas 8 di tahun depan akan lebih dalam tentang pangkat 3. Oke, faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Kenapa 2 pangkat 2 kali 3? Karena seperti ini. 12 dibagi 2 masih ada 6, ya kan? 6 bagi 2 lagi ada 3. Jadi faktorisasi bilangan prima atau faktorisasi prima adalah kita mencoba untuk mencari bilangan prima dalam sebuah bilangan. Bisa dengan cara seperti ini, pakai kolom kotak-kotak atau pakai pohon faktor. Masih ingat pohon faktor? Kalau pohon faktor seperti ini contohnya. Salah. Kalau pohon faktor gini, contoh 12 ya. 12 kita bagi yang paling pakai bilangan prima paling kecil. Kedua, karena 2 adalah bilangan prima paling kecil. Nah, bagi 2. 12 bagi 2? 6. Oh, ada 6. Nah, bilangan prima bukan? Bukan. Masih kita bisa bagi kan? Bagi. Pakai bilangan prima paling kecil lagi. Apa? 2. 6 bagi 2? 3 bilangan prima bukan? Bukan prima kok. 2, 3, 5 kan tadi ya. Oh, berarti udah beres nih. Nah, 2-nya ada berapa nih? Ada 2, maka 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, ini adalah faktorisasi prima. Nah, mungkin kalian lebih familiar yang mana nih? Yang kotak-kotak kayak sawah atau yang pohon faktor? Ini pohon faktor, hadir. Kalau Amira biasa pakai yang mana? Pohon faktor juga. Belakang Gania bisa pakai mana? Pohon faktor. Layak sama pohon faktor. Bukan yang kotak-kotak ini, bukan? Jarang. Tapi pernah lihat lah ya. Minimal pernah lihat. Sebenarnya sama saja pakai pohon faktor, pakai kotak-kotak kok. Dia juga cuma beda pembagiannya saja. Kalau dulu pengajaran kelas 9 sekarang biasa pakai yang kotak-kotak katanya. Ya udah, kita pakai kotak-kotak. Itu nggak ada masalah, sama saja. Nah, sekarang 18 nih. Faktorisasi prima dari 18. Saya tulis di sini deh ya. 18
18. Tadi bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Bagi berapa berarti? 2. Udah bilangan prima ya, 2 ya. Sisa berapa di sini? 9. 9 bagi lagi dengan bilangan prima paling kecil. 2 bisa nggak? Nggak bisa, berarti naik dari 2 ke 3. Oh, 9 bagi 3 berarti berapa? 3. Nah, ini adalah faktorisasi bilangan prima. 2-nya ada berapa? 1. 3-nya ada 2. 3 pangkat sama kayak seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini gimana caranya? Kayak gini. Kalau untuk KPK, ya, untuk KPK caranya adalah nih. Untuk KPK faktor-faktor prima yang berbeda dan mengalami pangkat tertinggi. Oke. Di sini 2 sama 2. Sama beda? Sama. Kalau sama, ambil pangkat tertinggi. Yang ini mana? 2 atau 2 pangkat 2? Itu harusnya 2 pangkat 1 sebenarnya, cuman karena 1 tidak penting dihapuskan. Gak enak ya dihapusin gitu ya. Dianggap tidak penting, jadi dihapus. Nah, 2 pangkat 1 sama 2 pangkat 2 gedean mana? 2 pangkat 2, maka ini yang kita ambil. Sekarang 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2 mana yang lebih besar? 3 pangkat 2 ini yang kita ambil. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2 berapa? 9. 4 kali 9 adalah 30. Maka ini adalah KPK dari 12 dan 18. Gitu. Kalau FPB gimana? Kalau FPB adalah ambil faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nih, 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 1 gede mana? Gede 2 pangkat 2. Maka yang kita ambil yang mana? 2 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama 3 pangkat 2 besar mana? 3 pangkat 2. Yang kita ambil 3 pangkat 1. Maka untuk FPB gimana? Ambil yang kecilnya. 2 kali T sama dengan 6 adalah FPB dari 12 dan 18. Masih kecil, ini mah gampang ya. Pakai 1 kali 12, 1 kali 18 masih bisa. Oke, kita coba yang agak besar nih, di bawah 100 sama 70. Oh, iya lah. 100 sama 70. Capek kalau kita tadi urutkan seperti ini. Nah, capek panjang ya. 1 kali 100, 2 kali ujian 40 menit, kerjain 1 soal udah 10 menit sendiri. 4 soal ada 40. Keburu ya. Maka kita bisa pakai dengan yang lebih murah, mudah. Lebih murah mah harga ya. 100 nih, 100 sama kita pakai poin faktor lebih cepat nih. 100. 2 kali berapa? 50 ya. 2 kali berapa? 25. Terus apa lagi? 5 kali 5. Oke, berarti 2 pangkat 2 kali 5 pangkat yang 70. Bagi 2 bisa nggak? Bisa berapa? 35. Bagi berapa? 2 bisa? 3 bisa? Bagi 5 bisa? Bisa. 5 kali 7. Udah beres. Maka 2 kali 5 kali beres. Terdapat bilangan faktornya. Terus gimana? KPK. Ingat, KPK tuh ambil yang beda-beda. Kalau ada yang sama, ambil yang paling besar. Ini ada 2 pangkat 2, kita ambil 2 pangkat 2. Karena sama ada 2 ya. 5 juga ada di sini. Sini ada, ambil yang 5 pangkat 2. 5 pangkat kita nggak usah ambil. Sama ada 7. 7 beda kan? Kita ambil. Maka KPK dari 170 berapa? 2 pangkat 2, 4 kali 5 pangkat 2, 25 kali 7. Maka KPK-nya adalah 700. Ya kan? 4 kali 25 100 kali 7 700. Coba kalau misalnya kita perkalian 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 bisa. Perkalian 70, 140, 210, 350 dan seterusnya. Habis waktu. Ya, ini cara mudah, cara cepat untuk mengetahui KPK dan FPB. Kalau FPB-nya gimana? Ambil yang sama. Nah, bedanya nih ya. Kalau KPK ambil yang beda, kalau ada yang sama, ambil yang paling besar pangkatnya. Kalau FPB ambil yang sama dan pangkat terkecil. Jadi namanya FPB tapi terkecil pangkatnya, ya begitulah ya. Namanya nama.
nama hanya sebuah nama. Oke, FPB-nya berapa nih? Yang sama apa aja? 2 dan 5, betul? Yang ini 2 pangkat 2, yang ini 2 pangkat 1, maka ini ada 2 pangkat 1. Yang ini 5 pangkat 2, 5 pangkat 1, berarti 5 pangkat 1, 2 kali 5. Oh, berarti FPB-nya berapa? 10. Antara 170 itu FPB-nya 10. Oke, sampai sini tentang faktorisasi bilangan prima. Ada pertanyaan? Nggak ada? Yakin bisa? Insya Allah ya. Untuk mengetes apakah sudah benar-benar lancar atau belum, kita ada contoh soal. Ya, betul? Harus seperti itu. Ada contoh soal. Ini bukan PR, bukan tugas. Kita kerjakan bareng-bareng di sini. Ya. Kalau PR dan tugas nanti ada di Google Classroom. Ya. Belum saya kirim karena masih ngajar. Misalnya nanti setelah tugas ngajar akan saya kirimkan PowerPoint ini, juga akan saya kirimkan soal saya harus saya kerjakan. Waktunya mana udah ada tugas ya teman ya? Di Google Classroom udah ada tugas pelajaran-pelajaran yang lain? Ada ya? Berapa lama tuh biasanya tenggat waktu ngumpulin classroomnya? Beda-beda ya? Ada yang sehari, mungkin ada yang 1 pekan. Kalau untuk matematika kira-kira kan butuh waktu berapa lama ngerjain soal? Oke, matematika di Google Classroom akan selalu hadir setiap hari Rabu. Ya, ini hari Rabu kan? Nanti akan ada matematika belum saya kirim. Insya Allah akan ada. Nah, pengumpulan mau kapan nih? Ini 4 orang mewakili orang-orang yang lain nih di rumah nih. Mau berapa lama ngerjain matematika? Dan berapa banyak soal? Kalau saya tanya aja nih biar kalian kerjakan. Mau berapa soal matematika kalau ada tugas? Bebas. 100 soal siap? Berapa soal? 2 soal, 3 soal. Mungkin akan ambil rata-rata 5 sampai 10 soal lah ya. Sekitar segitu lah ya, 5 sampai 10 soal tiap tugasnya. Dan lama pengerjaan cukup 1 hari. Misal Rabu dikasihin, Kamis harus dikumpulkan? Enggak. Oke. Karena setiap hari Rabu, jadi akan saya kasih 7 hari. Ya. Jadi hari Rabu akan saya kirimkan tugas di Google Classroom. Hari Selasa pekan depan sebelum belajar lagi matematika, tugas sudah dikumpulkan ya. Dan biar gampang, Selasanya jam berapa? 23.59, oke? Ya, jadi sebelum hari Rabu nih, 23.59 ya. Itu terakhir pengumpulan tugas. Lebih dari itu tugas akan tetap diterima, namun nilai akan dikurangi. Ya, misal nih ngerjainnya ngumpulnya hari Kamis pekan depan, benar semua jawabannya 10 soal nih, harusnya nilai 100, maka akan dikurangi karena ketidakdisiplinan mengumpulkan tugas. Setuju? Oke, siap. Ini mewakili suara teman-teman kalian yang tidak hadir. Hadir nanti di YouTube ya. Oke, contoh soal yang pertama. Suatu mobil. Nah, ini pentingnya belajar matematika itu adalah ketika kita bisa mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kalian biasa naik mobil kan? Yang angkot-angkot wae malahnya naik ya. Nggak harus punya mobil, yang penting naik mobil ya. Suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Ya, 45 liter. Bahan bakarnya 45 liter bensin ya, bukan air. Nah, ini mobil. Mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter untuk setiap berkendara sejauh 100 km. Ya. Jadi 100 kilo itu 8,5 liter. Ini bukan bukan KPK FKB, ini perkalian. Suatu perjalanan ditempuh sejauh 350 km. Nah, perjalanan 350 km. Banyak bahan bakar yang tersisa berapa? Nah, sisanya berapa? Berarti sisa itu adalah 45 dikurangi ngabisin berapa bensinnya gitu ya. Betul? Nah, kira-kira kalau 100 kilo 8,5 liter. Kalau 350 kilo berapa liter? Ini pakai perkalian, betul? Nah, pakai perbandingan juga. 350 itu berapa kalinya 100 sih? 350 berapa kalinya 100? Tinggal gini aja, 350 dibagi 100, gitu kan? Bisa berapa? Bisa langsung 3, betul?
300. Turun 50. Ya, 50 bagi 100 bisa nggak? Nggak bisa. Pakai koma. Ya. 500. 500 bagi 100 klik. Oh, berarti ini tuh 3,5-nya. Maka ini bisa berlaku bagi yang 8,5. Maka untuk 350 kilo adalah 8,5 dikali 3,5 kali 5 berapa? 25. Simpan di atas 2, betul? 8 kali 5 berapa? 40 tambah 2 42. 5 kali 3 berapa? 15. 35 sih. 8 kali 3 berapa? 24. Tambah 1 25. Tambah 5 7 9 2. Ya, komanya ada berapa? Ada 2. Oh, berarti 350 kilo menghabiskan 29,75 liter. Penuhnya berapa liter? 45. Maka sisa itu berapa? 45 dikurangi 29,75. Betul? Ya, jadi jawabannya adalah yang mana jawabannya? A, B, C, D. A, B, C, D. Ini bisa. Mana? Jawabannya 15,25 ya. A ya. Oke. Ini contoh soal perkalian. Karena pekan kemarin kita belajar perkalian ya. Kita flashback sedikit tentang perkalian. Karena yang minggu kemarin belum ada tugasnya, betul? Ya, kalau ada materinya saja yang di Zoom, nanti akan ada tugasnya. Jadi 10 soal materi yang kemarin dan materi yang sekarang. 55. Oke, sekarang baru KPK. Tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut. 6 dan 15. Kira-kira KPK-nya berapa? Gampang. 6 dan 15. Kira-kira KPK-nya berapa? Oke, cara yang pertama dulu biar gampang. Cara pertama itu kita tuliskan perkalian atau kelipatan 6. Kelipatan 6 itu apa aja? 6, 12, 18, 24, terus 30, ya. Terus 36 dan seterusnya ya. Sekarang kelipatan 15. 15, 30, 45, 60 dan seterusnya. Betul? Ada yang sama nggak sampai sejauh ini? Apa? 30. Terkecil nggak 30 ya? Terkecil lah, orang ada lagi. Ya udah, berarti KPK-nya berapa? 30. Udah beres. Gampang ya? Gampang. Kan kelipatan persekutuan. Kita tahu kelipatannya berapa saja, kita cari yang sama karena persekutuan, kita cari yang terkecil. Beres. Kelipatan persekutuan terkecil. Sekarang 3, 6 dan 8 lah, 3 bilangan nih. 3, 6, 8. Kita tuliskan dulu kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Sampai sini aja ya, 30. Sekarang 6, kelipatan 6 apa aja? 6, 12, 18, 24, 30. Udah. Ya. Kelipatan 8. 8, 16, 24, 32, 40, seterusnya. Betul? Sampai sini ada yang sama nggak? Apa aja? 24, 24, 24. Terkecil nggak? Terkecil, nggak ada lagi. Ya udah, berarti 368 KPK-nya berapa? 4. Sesimpel itu ternyata KPK ya. Yang di otak kalian mungkin, aduh KPK itu apa ini? Kasus di mana lagi? Oh itu beda, itu KPK korupsi ya itu ya. Beda ya. Itu KPK korupsi beda. Nggak ada kasus kalau di sini ya KPK-nya ya. Oke, 16 dan 18. Nah ini udah agak sedikit ribet nih. Karena mungkin
kita tidak sehafal itu untuk kelipatan 16 dan 18 ya. Coba kelipatan 16 ya, saya cek dulu. Hafal nggak? 16 terus berapa lagi? 32. Berapa lagi? 48. 8. Terus 60. 64. Kan harus mikir ya, karena kita tidak hafal. Beda tadi kan 3, 6, 9. Kalian bisa dengan lancar menjawab itu. Tapi kayak gini, ini berapa ya? Ini berapa ya? Nah, kita pakai cara yang kemarin. Kemarin tadi, cara kedua, pakai faktorisasi. 16 bagi 2 berapa nih? 8, betul? Bagi 2 nih 4, bagi 2 nih 16 itu 2 pangkat 4 berarti ya. Betul? Sekarang 18 bagi 2 nih 9, bagi 2 nih 3. Oh, berarti berapa nih? 2 pangkat 4 dikali 3. Berarti 16 kali 3 berapa? Hah? Oh iya, 3-nya pangkat 2. Betul, terima kasih. 2 pangkat 4 sama 3 pangkat 2. 2 pangkat 4 berapa? 16 dikali 9. Apa 16 kali 9? Ya hitung aja, 16 kali 9. 6, 9, 4, 5, 1, 9, 9, 4, 140. Oh ini KPK-nya dapat. Lebih cepat daripada kalian harus merunutkan perkalian 16, perkalian 18, cari yang sama, terkecil atau tidak, lebih cepat seperti itu. Ya. Oke, 17 dan 23 sama seperti tadi. Gampang nih, ini gampang. Kenapa saya bisa bilang gampang? Karena 17 dan 23 merupakan bilangan prima. Kalau bilangan prima, kita bilang prima gimana? Kaliin aja langsung. Itu KPK-nya. Kalau bilangan prima, kita bilangan prima, berapa KPK-nya? Ya kaliin aja. Karena nggak mungkin yang lain. Contoh 2 dan 3. 2 bilangan prima bukan? Bilangan prima. Kalau ada 2 bilangan ganjil bukan? Bukan. 2 bilangan prima. 3 bilangan prima bukan? Bilangan prima. 2 dan 3 KPK-nya berapa? Kaliin aja 2 kali 3. Nah, itu KPK-nya. Contoh lain, 2 kali 2 dan 5. Berapa KPK-nya? 2 bilangan prima bukan? 5 bilangan prima bukan? Bilangan prima. Kan 2, 3, 5, 7. Gimana caranya? Kaliin aja. Itu KPK. Oke. Kalau 2 dan 6. 2 bilangan prima bukan? 6 bilangan prima bukan? Bukan. Dikalikan enggak? Enggak. Karena KPK 2 dan 6 bukan 12, tapi 6. Ya. 6 kan kelipatan 2, 2, 4, 6. 6 dia kelipatan 6 kan? 6, 12, 18 seterusnya. KPK-nya apa ya? 6. Nah, jadi kalau misalnya bilangan prima, ketemu bilangan prima, berapa KPK-nya? Ya, kaliin aja. Itu aja ya. Ya 17 kali dan 23 KPK-nya berapa ya? Kalikan saja. 17 kali 23. 7 kali 3 1, 2 sekali 3, 2, 5. 7, 2, 4 1, 1, 2, 3 1, 9, 3. Nah ini adalah KPK dari 17 dan 23. Sampai sini ada pertanyaan? Soalnya masih mudah. Masih mudah, tapi kerjanya 1 minggu ya. Nggak apa-apa. Yang penting bisa paham ya. Ini bisa terpakai di kehidupan sehari-hari. Saya jamin bisa. Cuma kadang kita tidak sadar kapan dipakainya. Ini direkam kan ya? Mungkin bisa ditonton kembali di YouTube channel MH. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Biar kayak YouTuber ya. Oke, sekarang FPB. Faktor persekutuan terbesar. 6 dan 8 berapa FPB-nya? 6 dan 8 berapa FPB-nya? Oke, faktor-faktor dari 6 apa saja? 2 dan 3. Kalau dari 8? 2 dan 4. Ya. Jadi berapa FPB? Ya 2 ya.
FPB-nya 2 ya udah 2 aja. Karena nggak mungkin 3, 8 tidak habis dibagi 3. Tidak mungkin juga 4, 6 tidak habis dibagi 4. Dan juga tidak mungkin 1, karena 2 lebih besar daripada 1. Ya. 6 dan 9 berapa FPB-nya? 3. Udah gitu aja. 3, nggak ada lagi. Berapa? 2, 9 nggak habis dibagi 2. Ya. 8 dan 13 berapa FPB-nya? Ada nggak? Ada. Berapa? 1. Kenapa 1? 13 kan bilang 5 ya? Nggak ada lagi. 1 aja berarti. FPB-nya 1. Oke, 15 dan 6 berapa FPB-nya? Perkalian 15, faktor 15 apa aja? 1, 3, 5, 15. Dari 6, 1, 2, 3, 6. Ada yang sama nggak? Apa? 3, ya kan? Ya 3 aja, karena itu cuma satu-satunya. Dan itu apa yang bisa? 24 dan 36. Nah, ayo, ini lebih banyak nih. Berapa FPB-nya? Pakai cara yang pertama. 24 tuh apa aja? 1 kali 24 tuh 2 kali 12 ya. 3 kali 8, 4 kali 6, 5 bisa? Enggak. Udah, cukup segini ya. Sekarang 36. 1 kali 36, 2 kali 18. Apa lagi? 3 kali 12, 4 kali 9, 5 bisa? 6 bisa? 6 bisa? 6 kali 6, 7 nggak bisa? 8 nggak bisa? Ya, udah ya, sampai sini ya. Nah, kita lihat ada yang paling besarnya kira-kira yang sama antara faktor 24 dan 36. 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 6 ada, 9 enggak ada, 12 ada, 18 ada. Yang paling besar berarti apa? 18. Berarti FPB-nya berapa? Ini pakai cara yang lama. Cara cepatnya gimana? Pakai poin faktor, misalnya 24 bagi 2, 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3. Betul? Sekarang 36 bagi 2, 18 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 9. Bagi 2 bisa 9. Bagi lagi 3. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat ya. FPB cari yang sama, cari yang paling kecil pangkatnya. Betul? Ini 2 ada pangkat 3, ini 2 pangkat 2. Kita pakai 2 pangkat 3 ini pangkat 1, ini pangkat 2. Oh iya. Salah tulis. Ini 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 2. Yang diambil mana? 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 2 ya. Nah, kita tulis dulu. Kurangnya agak. Kita tulis lagi, kita tulis lagi nih. Res. Bisa tahu juga nih salah atau benar sih 18 tuh. 24 bagi 2 12 ya. Bagi 2 6. Bagi 2 3. Maka 2 pangkat 3 dikali 3 ya. Terus 36 bagi 2 18, betul? Bagi 2 9. Bagi 2 bisa? Nah, 3. Maka 2 pangkat 2 kali 3 pangkat. Tadi FPB cari yang sama, cari yang paling kecil pangkatnya. Yang sama ada 2. Pangkat 2 pangkat 3 yang penting diambil pangkat 2. Ada 3, ada 3. Pangkat 2 pangkat 1 yang diambil yang mana? 1. 2 pangkat 2 berapa? 4 kali. Oh ini 8 ya, bukan 18 ya, sorry. Pantesan kok salah. Nah ini salah nih.
nulis tadi. 3 kali 18 kok 24 ya. Oh, berarti FPB-nya bukan 18 tapi apa? 12. Nah, kalau yang tadi ini lebih panjang. Juga tadi ada kemungkinan error ternyata ketika kita perkalian. Oh, kayak ini dia lebih baik hasilnya. 24 dan 48 berapa FPB-nya? Yang tahu? 24. Kenapa 24? 48 bagi 2 kan 24 ya. Nggak ada yang lebih besar dari 24 kan? Bagi si 24 ya, faktornya maka 24. 36 dan 48 berapa FPB-nya? Ada yang tahu? 36 dan 48. Pakai cara ini boleh atau pakai cara yang seperti power faktor. 36 ini sudah ada nih, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 48 belum ada. 48 2 berapa ini? 24 2 12 2 6 2 3 oh 2 pangkat 4 kali 3 berarti 2 pangkat 2 kali 3 12 lagi gitu ya. Ini masih mudah. Yang terakhir, nah ini yang saya bilang pasti terpakai di kehidupan sehari-hari. Oh, udah jam 11 ya. Oke, sedikit saja proses tadi Vera dan Veronica belanja bersamaan. Ini pakai KPK ya. Pakai KPK, kita tahu KPK dari 12 dan 14. Kita cek 12 dan 14 KPK-nya berapa? 12 KPK-nya berapa dan 14. Ini KPK-nya berapa? Gampangnya tadi pakai cara power faktor. 12 2 6 2 3 14 2 7. KPK ambil yang berbeda, ambil pangkat paling tinggi, berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 7 4 kali 3 kali 7 21 kali 4 44 ya, 84 berarti 84 hari kemudian ya. Setelah berapa hari Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di sekolah tersebut 84 hari kemudian. Tahu dari mana? Dari KPK. Ini satu kedapatan 12, satu kedapatan 14. Berapa nanti ketemunya? Tadi 84. Oke? Paham? Jika tidak paham, kalian boleh menghubungi saya lewat Glassroom. Kan di Classroom ada nama saya di matematika. Kalian bisa komen di situ. Atau kalian bisa menghubungi nomor WA yang sudah dicatat 0853 1532 8046. Jika ada pertanyaan boleh bertanya ke sini. Atau tanya ke wali kelas kalian, nomor handphone saya berapa. Kalian boleh lewat WA, lewat Telegram, lewat Line, terserah kalian. Ya. Oke, akhirul kalam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tidak membosankan. Pasti ada sih sedikit bosannya, nggak apa-apa. Tapi tetap semangat, tetap berjihad. Semoga apa yang sudah kalian lakukan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang berilmu itu ditunjukkan kepada. Kalau lihat ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.